Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali dalam kebaktian online pada hari Minggu ini. Marilah kita senantiasa bersyukur atas semua yang telah Dia berikan dalam hidup kita. Saat ini kita datang untuk menyembah dan memuliakan nama-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan, nama ibadah kita dalam kerajaan, dalam diri adalah sesuatu yang kita ucap. Bagaimana kita menilai diri kita secara menyeluruh? Masing-masing orang berbeda karena ini merupakan proses panjang dalam kehidupan dan dipengaruhi oleh asal pada masa kecil, kantor, pendidikan, profesi, pekerjaan, dan komunitas. Karena itu nilai diri menjadi cara bagaimana kita memandang kehidupan ini. Bisa bersifat positif atau negatif, bahkan kadang kita selaras dengan kemajuan dunia. Saat ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana menyelaras dalam kerajaan kita yang sering dikuasai oleh dunia. Sekarang diajak untuk melepaskan saya ke dan selaras dalam kerajaan. Jangan dalam hidup kita yang tidak selaras dengan kehendak-Mu. Namun kami tetap merasa nyaman karena mengukur
damai Kristus bagimu. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus sama di kepunyaanku. Aku warisnya budi bagus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Teman-teman, mari kita berdoa untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami kembali dapat bersekutu, kami kembali dapat memuji nama-Mu. Dan saat ini kami hendak mendengarkan isi firman-Mu, kiranya Engkau yang menolong kami, kiranya Engkau yang memimpin kami supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau sampaikan kepada kami. Kiranya Engkau juga yang menolong hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus 1 ayat 14 sampai 20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi teman-teman Komisi Tunarungu GKI Pasir Koja. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Teman-teman yang terkasih, hari ini kita mau merenungkan suatu tema yang berjudul nilai diri dan nilai kerajaan Allah. Nah, nilai diri itu adalah apa sih yang kita lihat dari diri kita? Apakah saya merasa diri saya ini berguna atau tidak? Apakah saya merasa diri saya berharga atau tidak? Ada orang-orang yang melihat dirinya hanya dari kekurangannya, hanya dari kelemahan yang dimilikinya. Dan karena dia melihat dirinya hanya kurang, hanya tidak bisa ini, tidak bisa itu, sehingga waktu dia melihat orang lain senang, orang lain punya kelebihan, dia tidak suka. Tetapi ada juga orang yang bisa melihat kelebihan dirinya dan juga kekurangan dirinya sendiri. Dan orang seperti itu juga bisa senang ketika melihat orang lain yang punya kelebihan-kelebihan. Setiap orang punya nilai diri yang berbeda-beda
Dan nilai diri ini bisa berpengaruh dari apa yang sudah kita alami selama hidup kita. Apa yang sudah terjadi di sepanjang hidup kita sampai hari ini. Misalnya, apa yang sudah diajarkan dalam keluarga kita, atau yang kita alami dengan teman-teman kita, yang bermain dengan kita, yang kerja dengan kita, yang ada di dekat kita. Misalnya, waktu di rumah, waktu kita kecil, kita diajarkan menghargai orang lain. Tidak iri kalau teman kita punya mainan yang lebih bagus. Kalau saudara kita punya mobil yang lebih bagus. Nah, di situ kita diajarkan untuk menjadi orang yang tidak iri hati, menghargai orang lain. Atau misalnya orang tua kita selalu menghargai pekerjaan kita atau hasil karya yang sudah kita buat. Dari situ kita juga belajar, kita menghargai diri sendiri. Oh, saya ternyata bisa menggambar. Oh, saya ternyata bisa menjahit. Oh, saya ternyata punya kelebihan ini dan itu, dan sebagainya. Hari ini teman-teman, kita mau diajak untuk melihat diri kita dengan cara yang positif, dengan cara yang baik, sehingga kita bisa menemukan kelebihan selain kekurangan-kekurangan kita. Dan kita juga pada akhirnya bisa turut senang kalau melihat orang lain atau teman-teman kita bahagia ketika mereka punya kelebihan, ketika mereka berhasil, gitu ya. Nah, selain itu hari ini kita juga mau diajak untuk terus menyamakan diri kita menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan buat diri kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat sebuah bacaan yang juga sama seperti bacaan dalam Injil Markus, kisah dalam Injil Markus yang tadi sudah kita baca bersama, yaitu dari Injil Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Di dalam Injil Lukas ini ceritanya juga sama tentang Yesus yang memanggil murid-muridnya yang pertama dari ayat 1 sampai 11. Di ayat 4 sampai yang ke-7 kita bisa melihat apa yang terjadi saat itu. Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Lalu Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Nah, teman-teman, setelah melihat Yesus yang berkuasa itu, Simon menjawab, mengatakan di ayat yang ke-8 begini, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Simon merasa dirinya bukan apa-apa. Dia berdosa, dia tidak layak, tidak pantas ada bersama-sama dengan Yesus. Tapi apa yang Yesus jawab di ayat yang ke-10? "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia," kata Yesus demikian. Itulah nilai kerajaan Allah. Apa yang Allah mau untuk hidup mereka, Simon Petrus dan teman-temannya, yaitu menjadi penjala manusia. Para murid pertama ini adalah para nelayan, bukan orang-orang yang terpandang, bukan orang-orang yang hebat, orang-orang kaya, tidak. Mereka juga bukan orang-orang yang tahu sekali tentang agama, seperti misalnya ahli-ahli Taurat, tidak. Mereka nelayan, mereka orang-orang
sederhana. Tetapi mereka dipilih oleh Yesus untuk turut serta menjadi penjala manusia. Mereka diberikan kepercayaan untuk melakukan tugas yang lebih luas, yaitu menjala manusia, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Ketika Allah itu mau memilih anaknya menjadi pemberita Injil, Dia tidak memilih berdasarkan siapa mereka, apakah mereka orang hebat, apakah mereka orang kaya, apakah mereka orang terpandang, tidak. Bukan dari segi yang seperti itu, tetapi siapapun dan juga setiap kita dipanggilnya untuk melakukannya. Teman-teman, setiap kita punya kekurangan memang. Setiap kita punya kelemahan masing-masing. Tetapi ada juga kelebihan-kelebihan kita. Ada juga kelebihan yang kita punya yang orang lain tidak punya. Kalau kita hanya melihat kekurangan kita, wah saya ini tidak pandai bernyanyi, wah saya ini tidak pandai mendoakan orang, wah saya ini tidak pandai ini, tidak pintar itu, tidak bisa ini. Kalau kita hanya melihat kekurangan kita, maka kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan maksimal. Karena kita hanya berpikir saya tidak bisa. Kalau kita menganggap diri kita tidak berguna, diri kita tidak berharga, maka kita jadi tidak percaya pada diri kita sendiri. Atau kita jadi meremehkan diri sendiri. Padahal kalau kita ingat bersama-sama kisah penciptaan. Pada penciptaan manusia, Allah menciptakan manusia itu dengan sungguh amat baik. Artinya Allah tidak menciptakan kita dengan asal-asalan. Apa yang dilihat Allah sangat baik itu juga yang harus kita ingat terus-menerus. Bahwa kita ini berharga di mata Allah. Jadi meskipun ada kelemahan pada diri kita, meskipun orang lain mungkin meremehkan kita, tidak memandang kita, tetapi ada yang membuat kita menjadi berharga di mata Tuhan, yaitu kasih Tuhan sendiri bagi kita. Karena kita ciptaannya yang berharga, ciptaannya yang sungguh amat baik itu. Itu yang pertama. Dengan begitu kita bisa lebih menghargai diri sendiri. Kita diajak untuk melihat diri ini berharga seperti Tuhan yang memandang kita berharga. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, keempat murid Yesus tadi, Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka menerima panggilan Yesus itu untuk menjadi penjala manusia. Mereka yang awalnya nelayan dan yang sudah tahu segala sesuatu tentang pekerjaan sebagai nelayan itu, sekarang mereka diajak menjadi seorang penjala manusia, menjadi seorang pemberita Injil. Pekerjaan yang belum pernah mereka lakukan, yang baru sekali ini mereka akan melakukannya. Tetapi karena mereka mau melakukannya, mereka rela meninggalkan segala sesuatu yang sudah membuat mereka merasa nyaman selama ini. Kalau kita lihat dari Injil Markus pasal 1 ayat 18, dikatakan, lalu mereka, yaitu Simon dan Andreas, segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Simon dan Andreas meninggalkan jalannya, atau sama artinya juga dengan meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan.
Dan bahkan meninggalkan pekerjaan itu berarti meninggalkan penghasilannya yang selama ini dia dapat uang dari situ untuk hidup. Sekarang ia mau meninggalkannya. Lalu di ayat 20, Yesus segera memanggil mereka, yaitu Yakobus dan Yohanes, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus. Yakobus dan Yohanes meninggalkan ayahnya. Meninggalkan ayah berarti meninggalkan keluarga. Dan meninggalkan keluarga berarti kita meninggalkan tempat yang pada awal kita lahir tuh ada di sekeliling kita. Atau meninggalkan orang-orang yang ketika kita kesusahan, ketika kita butuh pertolongan, mereka pasti menolong. Yakobus dan Yohanes meninggalkan keluarganya untuk mengikut Yesus. Kedua hal tadi, pekerjaan dan keluarga, adalah hal yang penting di dalam hidup manusia. Dan seringkali membuat kita merasa nyaman, merasa tenang. Misalnya, bagi kita yang sudah bekerja, kita punya penghasilan sendiri. Kita punya uang dari hasil kerja kita sendiri. Dan kita bisa menggunakan penghasilan itu, uang itu sesuai keinginan kita. Misalnya kita mau membagi penghasilan kita untuk orang tua atau untuk saudara kita. Atau kita mau menggunakan uang kita untuk belanja, beli pakaian, beli makanan, dan lain-lain. Kita bisa menggunakan itu sesuai keinginan kita. Dan itu terserah kita karena itu milik kita. Ataupun kita merasa nyaman ketika kita hidup dekat dengan keluarga. Jadi kalau kita butuh sesuatu, misalnya kita sakit, ada yang pasti akan bisa menolong kita. Dengan demikian kita merasa nyaman, kita merasa tenang. Kedua hal itu sering membuat kita jadi gak mau melepaskan. Wah, nanti kalau saya udah gak punya pekerjaan, nanti saya dapat uang dari mana? Kalau saya tidak ada keluarga saya di dekat saya, nanti kalau saya kenapa-napa, siapa yang menolong saya? Ada ketakutan yang membuat kita gak pengen jauh dari itu semua. Karena kalau kita tidak lagi punya penghasilan tadi ya, atau kita jauh dari keluarga, kita merasa kurang tenang, kurang nyaman. Tetapi keempat murid pertama itu, keempat nelayan itu mau mengikut Yesus, mau meninggalkan semuanya itu. Untuk kita saat ini teman-teman, cerita ini mau mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mau mengikut Tuhan Yesus, kita tidak boleh terus berada di bawah kesenangan kita sendiri. Kita tidak boleh hanya berpikir, wah apa yang saya suka aja, apa yang membuat saya senang aja. Tetapi kita mau diajak untuk melepaskan itu semua. Waktu kita memutuskan, saya mau jadi murid Tuhan Yesus, saya mau mengikut Yesus, saya mau terus belajar dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada saya. Maka saat itu juga kita diajak untuk memiliki nilai diri tadi sesuai dengan nilai kerajaan Allah. Yaitu kita melihat diri kita seperti apa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan, apa yang Tuhan sendiri inginkan dari diri kita. Sebagai anak Tuhan yang berharga tadi, kita diminta untuk menyebarkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita tidak lagi melakukan segala sesuatu mengikuti apa yang saya suka, apa yang membuat saya enak, apa yang membuat saya senang, tetapi mengikuti keinginan Allah. Kita tidak lagi berpikir dengan cara pikir kita. Wah, kalau saya kerja terus, kalau saya cari cara supaya untung saya semakin besar, maka saya lebih bahagia.
bukan lagi seperti itu, tetapi bagaimana kita berpikir seperti Tuhan, yaitu entah untung saya akan besar atau untung saya kecil, tetapi pekerjaan saya ini sudah memuliakan nama Tuhan atau belum. Tapi melalui pekerjaan ini apakah saya sudah menyebarkan damai Tuhan, sukacita, kasih Tuhan untuk teman-teman kerja saya, untuk karyawan-karyawan saya, untuk orang lain di sekeliling saya. Itulah yang dimaksud dengan mengganti pola berpikir kita, cara berpikir kita dengan cara berpikir Tuhan. Teman-teman, di masa pandemi sekarang ini kita diajak untuk mau terus menyebarkan nilai-nilai kerajaan Allah itu dengan cara yang sederhana saja, dengan cara yang tidak usah susah-susah, yaitu yang utama adalah mematuhi protokol kesehatan. Atau bagi kita yang bisa berbagi, kita berbagi sesuai apa yang kita punya, sesuai apa yang kita bisa. Kalau saya senang masak, lalu saya melihat orang-orang yang berjualan, jualannya sering tidak laku. Mungkin saya bisa membagikan masakan saya untuk mereka makan siang atau makan malam. Atau saya punya kelebihan apa, mungkin saya bisa menolong orang lain dengan kelebihan yang saya punya. Menjadi murid Yesus berarti mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Mengikuti apa yang Yesus sudah lakukan di dalam kehidupannya. Dengan melakukan apa yang diminta oleh pemerintah kita untuk mencegah penyebaran penyakit ini, maka kita juga sudah menunjukkan bahwa kita ini adalah murid Yesus yang mau turut mendukung, menolong dari usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Dan ingat, meskipun kita punya kekurangan, meskipun kita punya kelemahan, tetapi ada juga kelebihan kita yang bisa kita gunakan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa terus setia melakukannya, supaya semakin hari semakin banyak orang yang merasakan kasih Tuhan melalui diri kita. Tuhan yang menolong kita senantiasa. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur karena kami semua ciptaan-Mu ini berharga di mata-Mu. Kami bersyukur bahwa kami Engkau berikan segala kebaikan-Mu dan kasih-Mu dalam hidup kami. Kiranya kami anak-anak-Mu ini juga bisa terus sadar akan kelebihan-kelebihan kami dan tidak hanya melihat apa yang kami tidak bisa,
kekurangan-kekurangan kami. Dan semoga apa yang kami punya, apa yang kami bisa itu, kelebihan kami, bisa kami gunakan untuk menyebarkan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Bisa kami gunakan untuk melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu untuk bisa terus melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi teman-teman kami atau saudara atau keluarga kami yang saat ini mereka sedang sakit, mereka sedang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Kami berdoa kiranya Engkau menolong mereka di dalam masa pemulihan mereka, kiranya Engkau juga yang memberikan kekuatan, kesabaran bagi mereka untuk menjalani saat-saat pemulihan ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang turut bekerja melalui obat-obatan ataupun perawatan yang dilakukan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi Komisi Tunarungu GKI Pasir Koja di dalam program-program ataupun setiap persiapan kebaktian yang dijalankan, kiranya Engkau yang juga turut menolong setiap kami dengan tugas kami masing-masing, di dalam pelayanan kami masing-masing. Engkau yang menolong kami agar kami bisa melakukannya dengan sukacita dan kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan saja. Pimpin kami ya Tuhan, terutama juga seluruh umat Komisi Tunarungu, agar setiap kami dapat terus merasakan kasih-Mu dan juga menyampaikan kasih-Mu itu kepada orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi majelis jemaat GKI Pasir Koja dan seluruh umat Tuhan di GKI Pasir Koja. Kiranya Engkau senantiasa memberkati setiap kami dalam keseharian kami, dalam apa yang kami lakukan hari lepas hari. Kiranya kami bisa terus membagikan sukacita dan damai yang dari Engkau itu dimanapun kami berada. Ya Bapa, kami berdoa bagi pemerintah kami saat ini yang terus mengupayakan vaksinasi dan sebagainya untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Engkau yang menolong mereka dengan setiap keputusan yang diambil supaya semuanya itu boleh berjalan dengan baik dan pandemi ini boleh segera berakhir sehingga kami semua umat-Mu juga boleh terus menjalani kehidupan kami, melakukan aktivitas kami dengan lebih baik lagi. Kiranya Engkau juga yang menolong kami menjaga kesehatan diri kami masing-masing, agar kami bisa menjalani kegiatan kami hari lepas hari dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Baik itu pekerjaan kami, sekolah kami, kuliah kami, ataupun keluarga kami masing-masing ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami dalam menjalaninya. Kiranya Tuhan yang menolong kami ketika kami menghadapi masalah, ketika kami menghadapi kesulitan. Kiranya Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mensyukuri penyertaan Tuhan seperti firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama GKI Terusan Pasir Koja, atau persembahan saudara juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat saudara bisa kembali beribadah di gedung gereja.
hidung madu. Yesus namamu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati tergerak, merawat yang sedih. Marilah kita berdoa. Ucapan syukur kepadamu dalam bentuk persembahan. Doa dan kerja nyata inilah yang menjadi kerinduan kami. Sungguh dahsyat dan ajaib pemeliharaan. Kiranya persembahan ini dapat meringankan beban sesama kami dan berguna untuk pelayanan lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam gerak di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu kira benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Teman-teman, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan melalui firman-Nya. Berlakukanlah firman Tuhan di tengah kehidupan keluarga. Terpujilah Tuhan. Kini mari kita memohon berkat dari Tuhan. Sesungguhnya Tuhan menyertai kita dan Tuhan akan melindungi kita kemanapun kita pergi, melangkah dalam tujuan kita. Mari kita lakukan dengan setia segala perintah-Nya, maka segala berkat akan datang kepada kita dan menjadi bagian kita. Damai sejahtera menyertai kita sekalian yang berada dalam Kristus. Amin.